Mate kok. Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Teknisi Otodidak. Oke teman-teman, sudah lama ya kita nggak jumpa. Saya jarang upload karena padat sekali ya untuk servisan offline-nya. Dan kemarin juga ada beberapa teman-teman yang mungkin sempet inbox ya, ataupun komen di channel saya, namun mungkin belum sempat saya balas, mohon maaf ya karena sibuk banget. Oke, baiklah, di video kali ini saya mau upload tentang separator ya. Ini adalah separator LCD ya. Jadi ini ceritanya baru beli ya, sehari itu dipakai itu bisa panas tapi nggak bisa vakum ya, atau bagian sedotnya itu nggak fungsi. Padahal ini separator baru ya. Ini separator mereknya M Triangle ya. Jadi merek M Triangle ini buat teman-teman yang sudah pernah repair LCD mungkin tidak asing ya dengan brand M Triangle, karena M Triangle sudah lama mengeluarkan produk dari bubble removernya ya. Itu alatnya sudah banyak yang punya. Jadi M Triangle ini bukan merek baru ya, ini brand lama. Oke, baiklah, di sini ini kita edisi bantu kawan ya, karena ini baru beli kok rusak. Sebenarnya kemarin ada rencana itu mau di retur ya untuk digaransikan, namun dari pihak tokonya itu belum sempat membalas ya, belum sempat menginformasikan untuk alamat atau bisa enggaknya digaransi ya. Jadi karena ini baru beli, nunggu tokonya lama balas chatnya, jadi kita ambil tindakan untuk dieksekusi saja daripada kelamaan nanti nggak jadi kerja. Oke, baiklah, untuk penampakannya ya, ciri khas M Triangle tuh warnanya putih dengan warna kuning sepertinya biasanya ya, warnanya seperti ini. Oke, ini penampakan dari depan ya. Untuk bentuknya tidak jauh berbeda dengan bentuk-bentuk pabrikan merek lainnya ya, namun di sini untuk mereknya M Triangle ya. Oke, baiklah, kita akan coba tes, nyalakan dulu untuk kasusnya seperti apa. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ada kasus separator rusak, kalau bingung cari tempat servis, teman-teman bisa coba dibongkar terlebih dahulu untuk melihat di bagian dalamnya, karena bisa saja rusaknya ringan ya. Jadi tidak semua kasus kerusakan separator LCD itu rusaknya berat. Oke, kita akan bongkar terlebih dahulu ya. Nanti di sini bautnya. Namun sebelumnya kita tes terlebih dahulu. Untuk tombol powernya di belakang sini ya. Ini kita nyalakan. Oke. Baik, di sini untuk temperaturnya ini sudah di set di 34 derajat. Kita akan coba pegang di bagian atas ini ya. Kita tunggu untuk cek temperatur suhunya naik atau tidak. Apakah memang yang bermasalah hanya pada bagian vakumnya ya, bagian hisapnya saja. Oke, ini di bagian atas sudah mulai terasa sedikit hangat ya. Ini menandakan untuk bagian elemennya ini bekerja ya, berfungsi. Oke, ini untuk tombol start, ini untuk proses hisap ya. Biasanya kalau ini kita tekan, kita start, itu nanti akan bunyi ya, suara motor atau dinamonya ya. Oke, tapi ini tidak bunyi ya. Ini kita sudah tekan tapi tidak ada suara bunyi dari motor atau dinamo yang berfungsi sebagai vakum di dalam mesinnya ya. Oke, langsung saja kita bongkar, karena ini nanti keburu panas, nanti kita bongkarnya kepanasan. Oke, kita akan bongkar mulai dari atas ini ya. Ini lumayan banyak bautnya, ini agak kita percepat saja bukanya. Ini agak susah karena sambil saya pegangin ya handphonenya, jadi saya tangan satu ini agak susah, nggak bisa pegangin separator. Nanti saya taruh di meja saja untuk holdernya ini. Oke, jadi untuk apapun keluhannya pada separator LCD, kuncinya adalah kalau teman-teman nggak mau bawa ke tempat servis elektronik ya, mungkin teman-teman punya basic bisa bongkar sendiri, lebih baik dibongkar sendiri ya. Jangan takut nggak jadi atau apa, yang penting dibongkar dulu.
Oke, dan buat teman-teman yang mungkin belum ada atau masih rencana ingin mencari separator LCD ya, buat seset-seset atau buat repair glass ya, untuk merek atau brand itu sebenarnya nggak jadi patokan ya. Yang penting ketika teman-teman membeli separator LCD di toko online maupun offline ya, di toko terdekat, teman-teman usahakan dites terlebih dahulu ya kalau barangnya ready dan ada di tempat-tempat terdekat. Namun kalau di toko online, teman-teman bisa meminta video tes atau percobaan terlebih dahulu ya sebelum barang dikirim, karena yang dikhawatirkan ada mungkin beberapa toko yang ramai itu tidak sempat melakukan pengetesan, langsung di packing saja. Terus yang perlu diperhatikan ketika teman-teman misal membeli online itu, saya sarankan ya, atau teman-teman bisa cari amannya dengan mencari yang punya reputasi bagus ya tokonya, dan barangnya bisa digaransikan. Jadi ketika ada kendala pada barang yang teman-teman baru beli itu kan bisa digaransikan. Tapi kalau misal ketika teman-teman beli dari sebuah toko, mungkin barangnya belum ada yang laku, tapi karena teman-teman tertarik mungkin harganya murah, atau mungkin cuma satu-satunya toko yang jual yang memang teman-teman inginkan ya model atau mereknya, itu saya sarankan untuk mempertanyakan garansinya terlebih dahulu. Karena kalau sudah kejadian seperti ini ya mau nggak mau kita harus servis sendiri. Oke, ini masih ada 2 lagi bautnya. Jadi untuk meminimalisir resiko terjadi kerusakan atau cacat barang, harus dites terlebih dahulu ya di tokonya dan minta garansinya kalau ada apa-apa di jalan, nanti biar teman-teman nggak panik. Oke, ini baut yang terakhir, lumayan banyak bautnya ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buah baut ya. Oke, ini bautnya sudah kita lepas semua. Sekarang kita buka. Duh, agak susah guys kalau tangan satu gini guys. Oke, seperti ini penampakan di dalamnya ya. Oke, ini ada selang untuk bagian hisap ya, dari motor atau dinamo ya. Kemudian ini ada kabel yang menuju ke arah elemen ya. Elemennya ada di atas sini ya. Elemennya ada di sini. Kalau dari sini harusnya kelihatan. Nah, itu dia elemennya kuning ya, itu adalah elemennya kecil ya. Ada pokoknya yang arahnya dari kabel ke komponen itu elemennya. Oke, kemudian ini ada power supply-nya ya di sini. Oke, karena ini tadi power supply-nya untuk bagian pemanasnya kerja, kita cek di bagian tombol perintah untuk hisapnya ya. Jadi ini tombol perintah hisapnya ke sini. Kemudian dia masuk ke modul ya. Dan di sini dia berfungsi untuk memerintah trigger untuk mengaktifkan motor penggerak ya sebagai hisapnya. Oke, kabelnya ini kuning dan hijau. Ini dia. Nah, ternyata ini teman-teman, di sini kabel yang satunya ini enggak ada. Seharusnya untuk dinamo atau motor penggerak seperti ini dia menggunakan 2 buah kabel ya. Oke, ini kalau yang bawah ini ada ya. Ini kabelnya ada. Tapi yang atas enggak ada nih. Oh, ini dia. Oh, jadi ternyata ini kabelnya putus teman-teman. Oke, jadi ini bisa jadi faktor di pengiriman ya, kerusakannya bisa jadi di pengiriman karena mungkin ya dibawa di jalur darat, mungkin dia geter, dan kabelnya juga mungkin tadinya nggak terpasang dengan sempurna ya, jadi mungkin ini putus ya. Oke, kini kita akan coba lakukan solder ulang ya. Jadi kita tambahkan sekalian yang ini timahnya biar kuat. Oke, kita taruh di meja seperti ini. Oke, jadi yang ini kabelnya putus guys.
akan kita solder ya. Ini kabelnya kita kupas dulu. Kemudian kita persiapkan untuk timah atau tinol ya. Ini saya pakai timahnya timah pancing ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan timah di bagian kaki motor ya, atau kaki dinamonya ini. Oke, lanjut kita pasang kabelnya yang putus ini ya. Ini kemungkinan kalau nggak putus ya lepas, tapi kalau lepas harusnya timahnya ikut ya, tapi ini timahnya ketinggalan, berarti ini putus kabelnya. Oke, mungkin waktu pemasangan di pabrik itu tidak menempel dengan sempurna ya pada timah, jadi dia terlepas dan akibatnya terputus dari jalur kaki motor ini ya. Oke, ini sudah kita solder semuanya. Yang atas ini sudah kita tambahkan timah, kita solder udah kuat. Yang bawah juga sudah kita tambahkan timah biar kuat. Oke, sekarang kita coba tutup dulu ya, karena takutnya nanti kesetrum. Oke, sekarang kita akan coba apakah sudah nyala untuk vakumnya atau untuk motor dinamonya sudah berfungsi atau belum. Oke, ini tadi nggak saya matikan, jadi dia langsung nyala ya. Oke, kita coba tekan tombol startnya ya. Tombol start perintah untuk vakum atau sedot atau hisap. Oke, sudah berbunyi ya, ada suara. Kita akan coba ini menghisap atau tidak. Kita tutup pakai karet bawaannya ya, kita tutup. Oke, dia mulai menghisap ya. Oke, ini kalau saya tarik dia kesedot ya ininya, karetnya. Jadi kalau kita tarik dia seperti ditarik juga ya. Oke, jadi ini untuk bagian hisapnya ya, atau vakumnya sudah bekerja, sudah bisa menghisap. Sudah ada bunyi yang muncul dari suara motor atau dinamonya, dan ini sudah bisa menghisap. Oke, jadi kasusnya ternyata ringan, tidak sulit dan tidak perlu untuk digaransikan kalau kasus yang seperti ini ya. Kelamaan kalau kita garansiin PP, biasanya dari toko itu ongkir ditanggung sama pembeli. Kalau misal kita pakai kargo, ya tinggal kalikan saja. Misalnya biaya ongkirnya kargo itu taruhlah 60.000, 2 kali ongkir sudah 120.000. Jadi ya mending dikerjakan sendiri ya, bongkar sendiri, servis sendiri. Kalau misal gagal ya tinggal bawa ke tukang servis elektronik, biasanya nanti dia bisa bantu. Baiklah buat teman-teman, mungkin untuk proses eksekusinya ya, jadi seperti itu untuk tips dan triknya ya. Kalau teman-teman mau membeli separator baru, tipsnya di awal sudah saya jelaskan tadi ya, jangan ragu, pokoknya kalau misal rusak bongkar sendiri. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komennya ya, kalau ada permasalahan nanti kalau saya sempat nanti saya balas. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam teknisi otodidak.